Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu, Injil Yohanes, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat 44, nanti dibaca di tempat masing-masing. Tapi pagi ini saya akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang berbunyi demikian, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekalnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ketika perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita melihat pagi ini tentang keluarga Betania, Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin timbul pertanyaan seperti ini, mengapa ya mengasihi Tuhan, tapi mengapa ditimpa oleh masalah? Nah, ada beberapa orang yang juga bertanya kepada saya, mungkin Bapak Ibu juga pada pagi ini juga beberapa bertanya ya, aku ini sudah mengasihi Tuhan, aku ini sudah melayani pekerjaan Tuhan dengan setia, aku sudah berkorban buat pekerjaan Tuhan, aku sudah melakukan pelayanan yang berbagai macam itu, tapi kenapa kok aku ditimpa masalah? Katanya seperti itu. Nah, masalahnya ini macam-macam Bapak Ibu, apalagi dalam kondisi yang sulit seperti ini ya, macam-macam masalahnya. Ada yang dililit hutang Bapak Ibu ya, yang nggak punya duit, yang di PHK, cari kerjaan, bahkan ada yang berkata, tolong carikan kerjaan apa saja mau, katanya begitu. Yang penting itu kerjaan, katanya begitu, saudara-saudara. Nah, hari ini biarlah kita juga merenungkan bersama, saudara-saudara, keluarga Betania, tadi ayat-ayat yang kita baca, dan mungkin keluarga kita masing-masing, ya, sepakat berkata, berjanji, saudara-saudara, bahkan kenyataannya memang sudah, yaitu apa? Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, tapi pertanyaannya, mengapa ditimpa oleh masalah? Nah, Bapak Ibu, siang hari ini kita akan merenungkan pertanyaan ini, Bapak Ibu. Pagi ini juga saya percaya kita juga memiliki pertanyaan yang sama ya. Kita semua mengasihi Tuhan, tapi mengapa ditimpa berbagai masalah. Nah, Bapak Ibu, nama Betania itu adalah sudah familiar ya, terkenal. Sehingga boleh dipakai bebas sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada orang yang berkata nggak boleh pakai nama ini, wah ini keterlaluan saudara. Kenapa? Karena Betania itu kan nama di Alkitab. Semua boleh pakai gitu ya. Nah, dipakai nama gereja, dipakai nama depot, betul ya? Dipakai nama sekolah, bahkan dipakai juga nama toko buku, Bapak Ibu, ya bebas saja. Dipakai juga apa itu, saudara, les, kursus mobil juga ya, setir mobil, Bapak Ibu, bebas, semua boleh pakai. Nah, karena terkenal sekali Betania ini. Nah, tapi memang di Alkitab tidak jelaskan kepada kita, keluarga Betania adalah keluarga yang kaya, Bapak Ibu. Ya, persoalan saudara kaya pakai nama itu silahkan, pakai pelayanan lalu kaya silahkan saudara-saudara. Tapi kalau di Alkitab, keluarga Betania adalah keluarga yang tidak kaya, bahkan keluarga yang sangat sederhana. Penafsir berkata ada keluarga yang disebut ini keluarga yang sangat miskin, Bapak Ibu Saudara. Tapi lihatlah keluarga yang sederhana, keluarga yang miskin, saudara, kita boleh belajar dari keluarga ini. Belajar yang seperti apa? Disebut keluarga yang mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Kalau Bapak Ibu baca Markus 11 ayat 11 sampai 14, ya, pada malam hari Tuhan Yesus dengan para rombongan muridnya itu bermalamnya selalu di keluarga Betania ini. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ketika Yesus dan rombongan muridnya ke Yerusalem, kalau bermalamnya Bapak Ibu itu selalu ke keluarga Betania ini. Jadi keluarga yang mengasihi Tuhan, ya, keluarga yang menyambut Tuhan dengan penuh kasih, ya. Walaupun kalau Bapak Ibu baca
Markus 11 ayat 11 sampai 14 itu Yesus dengan rombongan tidak disiapkan sarapan, Bapak Ibu. Sehingga Yesus dengan rombongan ke Yerusalem, ke Bait Allah sebenarnya mau beribadah dan melayani Tuhan itu dalam kondisi lapar. Ya, makanya ketika Yesus lapar sampai mencari makanan, melihat buah pohon ara yang banyak daunnya tapi tidak ada buahnya, lalu Yesus marah dan mengutuk, Saudara. Nah, pertanyaannya dosanya siapa ya sampai Yesus mengutuk? Apa pohonnya yang salah? Kenapa nggak berbuah, banyak daun? Memang umumnya kalau daunnya banyak, berarti buahnya banyak. Tapi kalau itu daunnya banyak, nggak ada buahnya. Kenapa? Karena kita berkata memang bukan musim buah ara. Nah, Bapak Ibu, ini satu hal yang perlu ditanya. Yesus ini bagaimana? Bukankah dia Tuhan yang berkuasa atas alam, atas musim? Tapi kok belum musimnya cari buah? Ya jelas nggak ada. Nah, sekarang buah mangga mulai banyak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena musimnya. Kalau saudara cari apa yang tidak ada musimnya sekarang ya mungkin tidak akan ketemu. Nah, Bapak Ibu, cobalah. Sebelum itu kita mundur ke belakang karena malam harinya Yesus dengan rombongan itu bermalam di Betania. Jadi pagi-pagi tidak ada sarapan, Bapak Ibu. Makanya saya sebut tadi ini keluarga yang sederhana, keluarga yang boleh dikatakan miskin ya, tidak ada apa-apa. Nah, bayangkan menjamu 12 murid dengan satu orang, 13 orang menjamu makan 13 orang habis berapa? Nah, tanya di pos, saudara, habis berapa itu? Nah, hari ini kita belajar keluarga yang mengasihi Tuhan, buktinya apa? Walaupun tidak punya apa-apa, masih mau menyambut Yesus dengan rombongan. Lalu apalagi, saudara, keluarga yang melayani Tuhan. Ketika Yesus bermalam di sana, di situ dikatakan apa? Marta sibuk sekali melayani, katanya begitu ya. Dan Maria dikatakan duduk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita boleh belajar di sini keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, keluarga yang sederhana, saudara, bahkan ada saat-saat kekurangan, tapi masih bersedia menyambut Yesus dengan rombongan. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, terutama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudara, di situ dikatakan apa? Terutama ayat yang ketiga ya, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yaitu Lazarus yang engkau kasihi sakit. Jadi Bapak Ibu, lihatlah melayani Tuhan, mau menyambut Tuhan, Bapak Ibu ya, mungkin setia beribadah kepada Tuhan, pokoknya dalam hal rohani pekerjaan Tuhan itu baik-baik saja, penuh antusias, penuh semangat, tapi Bapak Ibu lihatlah dari ayat-ayat yang kita baca ini, tidak bebas dari masalah, tidak bebas dari pergumulan, tidak bebas dari penderitaan, bahkan tidak bebas dari apa saudara? Sakit penyakit, bahkan tidak bebas dari yang namanya kematian. Yang pertama saudara, orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit. Bahkan di situ saya tulis bukan sekedar dikasih Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan bisa sakit. Keluarga Betania mengasihi Tuhan, ya. Bahkan bukan hanya mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan apa? Justru bukan sekedar mengasihi Tuhan, tapi dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin bisa kita renungkan ya. Siang hari ini saya dan saudara mengasihi Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Buktinya kita beribadah, buktinya kita melayani Tuhan, buktinya kita setia kepada Tuhan, buktinya kita berkorban waktu, tenaga, pikiran, materi apapun yang kita sudah berikan. Ini bukti mengasihi Tuhan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, sadar, yakin tidak kalau saya dan saudara ini juga termasuk orang-orang yang dikasihi Tuhan? Jangan-jangan kita mengaku mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak mengasihi kita, saudara-saudara. Ya, jadi istilahnya apa? Kalau bahasa anak muda itu cintanya bertepuk sebelah tangan, kira-kira gitu ya. Aku mengasihi dia, tapi dia mengasihi aku. Nggak tahu. Nah, ini yang repot, saudara-saudara ya. Makanya tadi dikatakan bertepuk sebelah tangan. Kapan bunyi ploknya kalau hanya satu tangan, saudara-saudara? Nah, hari ini kita belajar orang yang mengasihi Tuhan, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga orang yang dikasihi oleh Tuhan? Nah, firman Tuhan tadi mengatakan orang yang dikasihi Tuhan. Ya, bahkan kalau saudara lihat tidak ada ayat-ayat yang mengatakan kami keluarga Betania mengasihi Tuhan, tidak ada. Tapi memang bukti konkretnya nyata, yaitu apa? Mau menyambut Yesus ya, mau melayani. Nah, itu bukti orang yang mengasihi Tuhan betul. Kalau menurut Alkitab, apa bukti orang yang mengasihi Tuhan? Yaitu mencintai firman-Nya. Ya, mempelajari, merenungkan, meneliti firman-Nya. Itu orang yang mengasihi Tuhan, betul. Tapi pada saat ini kita boleh belajar
apakah saya dan saudara juga termasuk orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan ternyata bisa sakit. Bahkan nanti ayat-ayat yang kita baca, Lazarus akhirnya mati. Saudara-saudara, penyakit dapat menimpa siapapun juga. Bersyukur kalau hari-hari ini di tengah kondisi sulit, saudara-saudara, kita tetap sehat ya, Bapak Ibu. Adik saya yang di Jakarta itu berkata karena rumahnya tidak jauh dari pemakaman, Bapak Ibu. Jadi adik saya cerita kepada saya, aku tuh hampir tiap hari ke kantor, ke pabrik itu, selalu kuburan itu ada orang bergerombol di sana. Lalu saya tanya, artinya apa? Berarti ada yang mati. Setiap hari. Terus saya tanya, mati karena apa? COVID. Nah, Bapak Ibu, lihat ya. Jadi sebenarnya 7 bulan ini, saudara-saudara, istilahnya apa ya? Waktunya meninggal, orang-orang yang meninggal itu lebih banyak, saudara-saudara, dibanding belum masa COVID. Saya pikir begitu. Bukan hanya di kota Jakarta, Surabaya, atau di Indonesia, bahkan negara-negara lain. Jadi Bapak Ibu, kita lihat, mengasihi Tuhan, dikasih Tuhan pun juga bisa sakit. Penyakit bisa dapat menimpa siapapun juga di situ. Bahkan Amsal saudara-saudara 24 mengatakan apa? Orang benar itu bisa jatuh. Bahkan dikatakan 7 kali orang benar itu jatuh. Firman Tuhan mengatakan apa? Ya, bangun juga, saudara-saudara. Dia bangkit juga 7 kali. 7. Nah, di Alkitab selalu pakai, saudara-saudara, ada kata 7. Itu artinya apa? Terus menerus, bahkan dikatakan sempurna, ya gitu ya. Jadi saudara lihat, orang benar bisa jatuh, orang benar bisa mengalami masalah, orang benar bisa dikatakan sakit, Bapak Ibu, bisa bangkrut, bisa. Makanya saudara-saudara ini melawan ajaran-ajaran atau teologi kemakmuran itu, saudara ya, yang menjanjikan hal yang enak-enak. Bahkan ada hamba Tuhan berkata, kita tidak bisa sakit karena sakit itu adalah kutukan, karena sakit itu dari setan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Ternyata orang benar bisa jatuh 7 kali sekalipun, tapi Tuhan akan bangkitkan juga. Bahkan Mazmur 34 ayat 20 mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan juga. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu, yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan, saudara-saudara, mentaati perintah Tuhan pun juga ditimpa masalah. Kalau Bapak Ibu baca Matius 14 ayat 22 sampai seterusnya, di situ dikatakan apa? Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang, naik perahu lalu menyeberang, Bapak Ibu Saudara. Taat para murid, taat. Tuhan memerintahkan naik ke perahu, berangkatlah, menyeberanglah, taat. Tapi coba saudara, dari ayat itu kita membaca apa? Ternyata waktu mereka taat juga ditimpa masalah. Lalu kalau tidak taat, mungkin lebih banyak lagi masalahnya, saudara. Yang taat saja ditimpa masalah, apalagi yang tidak taat. Nah, hari ini kita belajar, saudara, walaupun taat sekalipun juga ditimpa masalah. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, tidak ada hubungannya dengan masalah pergumulan hidup yang kadang-kadang kita mengalaminya. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengizinkan semuanya itu ya, supaya kita bisa mengalaminya. Dan nanti kita akan lihat apa maksudnya, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan pengajaran sekarang? Nah, ini yang cari enaknya ya. Dikasihi Tuhan atau dekat dengan Tuhan itu tanpa masalah. Nah, poin yang pertama, kita boleh menyatakan ajaran itu salah, tidak sesuai Alkitab. Jadi Bapak Ibu, berbahagialah kalau engkau mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, tapi ditimpa oleh masalah. Kita tidak sendirian, kita tidak mengalami sendiri. Tapi banyak orang Kristen, gereja Tuhan, saudara, juga mengalami hal yang sama. Tapi intinya, apakah ketika mengalami itu semua, kita lebih maju di dalam Tuhan atau undur dari Tuhan, saudara? Itu yang penting. Nah, lalu yang kedua, saudara, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5 tadi dikatakan. Coba saya ulang, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua, ternyata ada penyakit yang bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berpikir kesehatan itu Pak yang memuliakan Tuhan. Dalam keadaan baik-baik itu yang memuliakan Tuhan. Nah, itu pikiran secara umum seperti itu, saudara. Dalam keadaan enak, nyaman, itu yang bisa memuliakan Tuhan.
Tapi Bapak Ibu, hari ini kita belajar ternyata sakit pun, kondisi sakit pun ternyata bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud. Bapak Ibu, secara umum memang orang berpikir, oh penyakit itu datangnya macam-macam. Betul, saudara. Kalau kita lihat awal mula ya karena dosa, sehingga ada penyakit. Betul ya? Lalu yang kedua apa, saudara? Ada kutukan. Ya, gitu ya. Itu dikutuk. Oke, ada juga, saudara. Jadi Tuhan beberapa kali pernah berkata ketika menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan Yesus berkata apa? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kemungkinan besar sakitnya itu yang dialami karena apa? Berdosa. Makanya setelah sembuh, jangan berdosa lagi. Oke, karena kutukan. Begitu ya, saudara. Allah mengutuk bisa karena si jahat, saudara, pekerjaan si setan. Nah, ini contohnya Ayub itu ya. Tapi diizinkan Tuhan untuk menggoda ya Ayub itu. Atau yang keempat, saudara-saudara, misteri. Ya, misteri. Kalau boleh dikatakan ya Pengkhotbah pasal 3:3. Di sini dikatakan apa? Ada waktunya sakit. Ya toh? Berarti ada waktunya sembuh. Nah, jadi kenapa kok sakit? Ya waktunya sakit. Mungkin gitu ya, saudara ya. Nah, Yohanes pasal 9 si buta sejak lahir, saudara, para murid juga bertanya. Nah, biasanya kalau ada kelainan sejak lahir, itu secara umum anggapannya orang-orang pada zaman Yesus itu apa? Karena dosa. Siapa yang berdosa? Pasti orang tuanya, sehingga anaknya dilahirkan cacat seperti ini. Tapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Bukan dia yang berdosa, bukan orang tuanya yang berdosa, dan bukan setan yang menjadi penyebabnya, tapi supaya apa? Pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Nah, Bapak Ibu, yang kedua ini mungkin satu hal yang sangat sulit. Tapi Bapak Ibu, kalau penyakit itu diizinkan Tuhan, kita alami, ternyata bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Seperti apa, saudara? Yesus belum menyembuhkan Lazarus. Kalau kita lihat nanti ada kalimat Yesus sengaja tinggal di tempatnya. Loh, saudara, kok ada kata sengaja ya? Nanti kita akan lihat. Dan akhirnya apa? Ketika Lazarus sakit, Yesus tidak datang, akhirnya Lazarus itu mati. Nah, ternyata kematiannya bisa memuliakan Tuhan. Seperti apa? Coba kita lihat, saudara. Biasanya ayat yang dibaca waktu kebaktian pemakaman ini. Wahyu 14 ayat 13, Filipi 1 dan 2, ayat 21. Di situ dikatakan apa? Berbahagialah orang yang mati, matinya dalam Tuhan. Tuh, saudara lihat ya. Jadi ternyata penyakit bisa memuliakan Tuhan, lalu ketika penyakit itu membawa kematian kepada orang yang percaya kepada Tuhan, justru kematiannya itu merupakan kebahagiaan. Terjemahan bahasa Yunaninya itu bukan hanya berbahagia, tapi diberkatilah orang yang matinya dalam Tuhan. Mati karena sakit atau apapun, kalau dia di dalam Tuhan, matinya diberkati. Saudara, ini kan luar biasa. Mungkin yang lain berkata kematian kok berkat. Mungkin orang berkata kematian itu malapetaka, kematian itu kutukan, dan lain sebagainya. Kematian itu hukuman, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita belajar, ternyata kematian adalah berkat. Karena di situ dikatakan, berbahagialah yang mati dalam Tuhan. Filipi 1:21 Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata adalahnya sebenarnya nggak ada, saudara. Harusnya ayat itu diterjemahkan, bagiku hidup itu Kristus dan mati itu keuntungan. Loh, saudara, ini kan luar biasa. Apakah sembarang orang percaya bisa mengatakan itu? Saya pikir tidak. Kalau hidupnya nggak beres, saudara, nggak mungkin berani berkata hidup itu Kristus. Kalau orang itu menyadari kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dia dari kematian, dari maut, dari hukuman kekal, baru orang itu sadar dan berani berkata, hidup adalah Kristus. Seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, bagiku mati itu adalah keuntungan. Saudara, jadi ini satu hal yang luar biasa. Kenapa, saudara? Coba lihat bukti-bukti di Alkitab. Ada penyakit yang tidak disembuhkan. Walaupun ada hamba Tuhan yang berdoa supaya sakit sembuh, memang itu keinginan kita, keinginan yang sakit pasti, saudara. Kalau kita besuk ke orang sakit, kita akan selalu bertanya, toh, saya sebagai hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan mau berdoa untuk apa? Pasti jawabannya apa, saudara? Ya supaya sembuh, kan begitu. Ya, masa corona ini kita besuknya online, Bapak Ibu Saudara ya. Kan kita nggak boleh datang ke rumah. Bukan nggak boleh, sebenarnya boleh aja, tapi
kita merasa nggak enak. Yang kedua, keluarga-keluarga ini juga merasa nggak nyaman kalau kita datangi. Makanya jemaat-jemaat berkata, puji Tuhan enak gini, jadi nggak merepotkan Pak Tim katanya. Bener atau nggak merepotkan? Atau malas saya datangi, saudara. Gitu ya. Lalu ini corona, jadi lebih baik pakai video call saja Pak. Enak saudara. Hari ini itu nggak tahu Bu Leni sama Bu Jenny besoknya enak nggak? Besok nggak perlu datang ke sana, nggak perlu transport, nggak perlu waktu banyak, nggak perlu kena macet, saudara. Ya, jadi kita janjian. Nanti malam jam sekian bisa kita video call. Bisa Pak. Dengan senang hati. Ternyata jemaat itu senang Bapak Ibu. Ya, walaupun tidak ketemu langsung lewat video call, ngobrol sebentar, maksimum 15 menit, lalu doa. Nah, pertanyaan saya dengan Pak Bambang, Pak Gembala berkata begini, kita mau berdoa apa ini? Pak, suamiku sakit, anak-anakku sekolah supaya semangat ini itu, pekerjaan suamiku Pak begini begini. Nah, saudara, pasti ketika ditanya jawabannya sesuai dengan harapan dan keinginannya. Ketika sakit, saudara, pasti pengen sembuh. Betul ya, saudara? Tapi lihatlah di Alkitab, saudara, ada penyakit yang tidak disembuhkan. Coba 2 Raja-Raja 13 ayat 14 di situ dikatakan Elisa. Siapa Elisa? Ini hamba Tuhan hebat, Bapak Ibu. Bisa melakukan mujizat, toh. Tapi ketika dia sakit, Alkitab berkata apa? Sakit sampai pada hari kematiannya. Jadi saudara sudah berdoa minta sembuh, saya percaya juga berdoa minta sembuh. Alasannya apa? Supaya bisa melayani Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Mungkin begitu. Dalam keadaan fit ya, seperti itu. Tapi Alkitab berkata Elisa sakit sampai pada hari matinya. Paulus juga 2 Korintus 12 Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di situ ayat 1 sampai 10 ya, ada duri dalam dagingnya. Nah, penyakit apa itu? Kalau baca di kitab Galatia, sebenarnya sakit mata Bapak Ibu. Ya, sampai-sampai dia berkata kepada jemaat Galatia, apakah kamu mau mencungkil matamu dan engkau donorkan, berikan kepadaku? Lalu dia mengatakan apa? Dengan huruf-huruf yang besar, aku tulis surat ini kepadamu. Ya, memang matanya bermasalah. Kapan? Sejak dia dipanggil di Damsik, di Kisah Rasul pasal 9, ada cahaya yang menyilaukan karena dia ketemu dengan Tuhan. Lalu Alkitab berkata, Paulus buta 3 hari. Nah, ternyata penafsir berkata, ini loh dampak dari sinar kemuliaan Tuhan yang menyilaukan, sehingga Paulus matanya terganggu. Saudara. Makanya ketika dia berdoa 3 kali, Tuhan, kau cabut duri ini, kau cabut ini, kau sembuhkan ini. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di saat engkau lemah, maka engkau kuat. Ketika Paulus menyadari itu, ayat berikutnya mengatakan, oleh sebab itu aku senang dan rela di dalam penganiayaan, penderitaan, kesesakan, dan lain sebagainya. Supaya apa? Kuasa Kristus nyata sempurna di dalam aku. Jadi Bapak Ibu menyadari kelemahan, ya itu menyebabkan anugerah Tuhan bertambah-tambah. Kalau tidak menyadari kelemahan diri, merasa kuat dan hebat, akhirnya sombong, saya percaya kasih karunia Tuhan tidak akan dinyatakan di dalam kita. Tapi ketika Elisa, ketika Paulus dengan segala kerendahan hati, menyadari bahwa semuanya yang dialami adalah seizin Tuhan, maka kasih karunia Tuhan yang cukup itu memberi semangat, keberanian untuk terus hidup dan melayani dia. Lalu siapa lagi saudara? Filipi 2 ayat 25 sampai 30. Di situ ada rekan Paulus namanya Epaphroditus. Di situ juga dikatakan dia nyaris sakit, nyaris mati. Jadi ini sakitnya parah ya Bapak Ibu, sampai dikatakan nyaris mati, sehingga Allah mengasihani dia, bukan menyembuhkan loh Bapak Ibu, Allah mengasihani dia sehingga Epaphroditus bisa terus melayani Tuhan. Wah, ini orang-orang yang luar biasa. Lalu siapa lagi? Trofimus. Ini juga rekan Paulus, 2 Timotius 4 ayat 20, dikatakan apa? Ketika perjalanan misi, Paulus meninggalkan Trofimus dalam keadaan sakit. Bapak Ibu. Jadi sakit bukan alasan untuk menghambat pelayanan pekerjaan Tuhan. Paulus tetap bermisi, Trofimus sakit, nggak bisa diajak, ya sudah kamu tinggal ya, aku berjalan sendiri, melanjutkan misi Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir, saudara. Ya, Anda dan saya. Apakah kita juga mengalami hal yang seperti itu? Tapi pertanyaannya, apakah dengan kondisi yang Tuhan izinkan, saya dan saudara terus bisa memuliakan Tuhan? Keadaan sakit sekalipun, tetaplah mengasihi dan melayani Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang seperti itu. Banyak juga orang-orang Kristen, hamba Tuhan masa kini, yang juga mengalami hal yang seperti itu. Tetapi mereka tetap terus memuliakan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, ayat yang ke-6 tadi dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yohanes 11 ayat 6,
Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, gak enak ya kata ini ya. Tuhan sengaja tidak menolong. Harusnya bisa menolong, bisa, tapi sengaja nggak menolong. Wah ini kan gimana Bapak Ibu? Kalau kita ketemu orang model begini gimana? Sebenarnya aku tahu masalahmu, tapi aku sengaja tidak mau tahu. Nah, ini kan nggak enak, saudara-saudara ya, kalimat-kalimat yang seperti ini. Tapi Alkitab tadi mengatakan Yesus sengaja tidak menolong. Lalu tujuannya apa? Yesus sengaja tidak menolong. Jadi apakah Tuhan selalu tolong? Mungkin kita berkata, iya selalu tolong. Tapi ada saat-saat sengaja tidak menolong. Bapak Ibu, lihat ya. Nah, selama 2 hari Yesus tidak datang. Mengapa? Sudah diberitahu, saudaranya sakit oleh Maria dan Marta. Biasanya kalau kita hamba Tuhan diberitahu, Pak tolong Pak ada jemaat yang sakit. Gimana Bapak Ibu? Kalau dulu kita langsung ke rumah sakit. Bapak Ibu. Tapi kan sekarang yang sakit berkata, jangan ke rumah sakit. Jadi ada beberapa jemaat yang sakit itu, Bapak Ibu. Sebenarnya saya mau besuk sebenarnya. Pakai protokol kesehatan ya, pakai masker, pakai apa saja. Tapi keluarga itu, jemaat itu berkata, Pak Tim nggak usah. Nanti Pak Tim sehat, pulang sakit malah. Jadi lebih baik nggak usah. Nah, terus solusinya gimana? Ya video call tadi, Bapak Ibu. Kita berdoanya begitu sekarang. Ya, oke. Jadi coba lihat, ketika diberitahu ada yang sakit, saya percaya kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Bapak Ibu, pasti kita akan gerak cepat. Kenapa? Siapa tahu kita tidak doa, kita tidak datang, mati. Ketika mati, Bapak Ibu, menyesalnya luar biasa. Saya pernah mengalami soalnya, saudara ya. Ketika ada orang minta tolong didoakan, saya bilang nanti aja ya, sekalian. Karena pergi ke rumah sakit. Sekalian saya keluar dan lain sebagainya. Siang dia telepon balik, Bapak Ibu. Telepon lagi. Infonya pagi sebenarnya. Pak, maaf, mamaku sudah meninggal. Waduh, saudara. Walaupun meninggalnya bukan karena saya, pasti bukan. Dan bukan karena doa saya, kan. Tapi karena ada waktu dalam hati berkata, kenapa tadi tidak langsung berangkat? Gitu ya, mendoakan dan lain sebagainya. Walaupun sudah berangkat mendoakan akhirnya mati kan seolah-olah bukan salah saya. Atau memang salah saya juga. Pak Tim doa makanya mati. Mungkin gitu ya saudara ya. Lebih baik nggak usah doa. Nah Bapak Ibu lihatlah. Banyak hal yang seperti itu. Tapi hari ini kita belajar Yesus sengaja tinggal 2 hari. Tidak datang. Berdoa tumpang tangan kepada Lazarus. Mengapa saudara? Coba ayat yang ke-15. Di situ dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke-15, ayat 14 ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Bapak Ibu, lihatlah ternyata Yesus tidak datang itu dan akhirnya Lazarus mati, Yesus bersyukur. Oh, ini aneh ya saudara ya. Kok bersyukur? Iya, Yesus bersyukur saudara. Pernah enggak kita seperti itu saudara ya? Ini bersyukur atau nyukurno Bapak Ibu ya? Bukan nyukurno ya. Tapi memang benar-benar Yesus bersyukur. Bersyukur untuk apa? Supaya para murid yang Yesus ajarkan dan keluarga Lazarus yang meninggal, Marta dan Maria, serta tetangga-tetangga, keluarga-keluarga yang lain, supaya apa saudara? Nanti kita akan lihat. Walaupun dikatakan Yesus tidak datang, Yesus bersyukur, lalu itu keadaan yang lebih baik. Jadi seolah Yesus tidak lakukan mujizat, itu adalah keadaan yang lebih baik, katanya seperti itu. Kenapa disebut keadaan yang lebih baik? Mau dilihat berjuang apa tidak? Mau dilihat berusaha atau tidak, saudara? Ya, supaya apa? Ayat yang ke-40. Kalau saudara lihat di situ ya, di dalam ayat yang ke-40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tadi dikatakan apa, saudara? Ayat 15, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi, saudara, Yesus tidak langsung melakukan mujizat. Untuk apa? Supaya para murid dapat belajar percaya. Bagaimana mengaplikasikan imannya, ya, ketekunannya di dalam berusaha. Bapak Ibu, satu contoh yang baik, ya, ilustrasi yang sederhana. Ada 2 orang yang sedang tanam pohon, Bapak Ibu. Ya, satu pohon sama orang ini setiap pagi dan sore disiram. Kemudian yang satu nyiramnya sekali-sekali. Nah, lalu berapa waktu kemudian, maka
pohon yang sering rajin ya rutin disiram, pertumbuhannya tidak sebanding, tidak sebagus ya sesehat dengan pohon yang jarang disiram. Nah, lalu yang menanam pohon ini bertanya, saudara ya, loh, aku menanam pohon tak siram ya setiap saat, setiap waktu, pagi dan sore, kenapa pohonku pertumbuhannya tidak bagus? Lalu aku lihat pohonmu jarang kamu siram, kenapa pertumbuhannya kok lebih baik dibanding pohonku? Apa rahasianya? Lalu yang punya pohon yang malas nyiram tadi, saudara, berkata seperti ini, lah, kenapa aku tidak mau nyiram? Jarang aku siram. Supaya akar-akarnya itu mencari, akar-akarnya itu bergerak ya ke sana kemari untuk mencari air sendiri. Nah, kalau kamu mbok siram tiap hari, maka akar-akarnya jadi malas mencari air. Makanya pertumbuhannya enggak sehat. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Ternyata kalau terus-menerus ya, diperhatikan terus-menerus, apa istilahnya? Didoakan terus-menerus, didatangi oleh Tuhan. Makanya Yesus berkata, lebih baik aku enggak datang 2 hari, akhirnya Lazarus sampai mati, supaya apa? Aku mengucap syukur, supaya kamu belajar percaya, dan ini merupakan keadaan yang lebih baik. Buktikan, tunjukkan imanmu, buktikan, tunjukkan usahamu bagaimana. Nah, Bapak Ibu, ternyata ini bicara apa? Pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani, Bapak Ibu. Ya, kalau terus-menerus justru nggak bertumbuh. Seperti pohon terus-menerus disiram air, justru nggak bertumbuh dengan baik. Tapi kalau sekali-sekali disiram, justru pertumbuhannya baik. Kenapa? Karena dia dibiarkan bergerak, saudara ya, dibiarkan beradaptasi, dibiarkan mencari air dan lain sebagainya. Sama Bapak Ibu, hidup kita seperti itu ya. Mungkin siang hari ini saudara juga berkata, ya sudah Tuhan, lebih baik engkau sengaja gak tolong aku lah. Berani Bapak Ibu berkata begitu? Mungkin saudara berkata, wah nggak mungkin, nggak bisa. Wong sudah minta tolong terus saja, kadang nggak ditolong, apalagi kita berdoa apa? Tuhan, lebih baik engkau nggak usah menolong. Bapak Ibu, ternyata itu diizinkan Tuhan supaya apa? Saya dan saudara belajar percaya. Itu keadaan yang lebih baik supaya apa? Tuhan melihat. Kalau kita mau bertumbuh, ayo berusaha. Kalau kita terus menuju kepada kedewasaan, teruslah berusaha. Jangan dibuat manja dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sengaja Tuhan tidak menolong, kenapa? Supaya para murid, orang banyak, keluarga Lazarus bisa melihat kemuliaan Tuhan. Seperti seorang bapak yang membiarkan anaknya untuk sementara waktu jatuh, saudara, ya, dibiarkan, tetapi tidak mungkin bapaknya tega membiarkan dia terus jatuh. Akhirnya dia angkat. Ya, dia berjalan, dibiarkan juga. Waktu jatuh barulah diangkat dan lain sebagainya. Demikian juga saudara, supaya anak itu bisa mandiri, jangan terus dimanja. Sama, iman saya, iman saudara supaya terus bertumbuh, Tuhan tidak akan memanjakan iman kita. Makanya Tuhan izinkan pergumulan, masalah. Supaya apa saudara? Supaya kita bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Nah, kadang-kadang kehendak kita lebih kuat daripada kehendak Tuhan. Nah, itu yang Tuhan tidak inginkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ayat 21 ya, dan ayat yang ke-32 di situ ya. Coba saya baca ayat yang ke-21 terakhir, Yohanes pasal 11. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu ayat yang ke-32, sekarang Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yang keempat, ketika Tuhan izinkan menimpa segala pergumulan hidup itu, maka yang sering menonjol sikap apa saudara, seperti Maria dan Marta tadi, menyalahkan Tuhan. Nah, kalimatnya apa? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Coba lihat. Di awal kan mereka memberitahu kepada Yesus. Yesus, dia yang kau kasih sakit. Kalau saat itu Yesus langsung berangkat ke Yerusalem, ke Betania, karena waktu itu Yesus posisi di Yerusalem, sebenarnya dekat Bapak Ibu. Ya, kalau lihat peta dekat gitu ya. Bisa langsung berangkat. Perlu beberapa jam saja untuk berjalan kaki. Kan bisa. Nah, tujuannya Maria dan Marta memberitahu kepada Yesus apa itu? Supaya Yesus datang ke rumah Betania, berdoa tumpang tangan. Kan begitu, saudara. Tapi Yesus tidak mau. Karena memang Yesus tidak bisa diatur oleh manusia.
Walaupun Maria Marta keluarga yang mengasihi Tuhan, tidak bisa atur Yesus, saudara-saudara. Nah, Injil Yohanes itu menunjukkan kealahan Kristus. Ya, supremasi Tuhan Allah yang maha tinggi. Sebagai Allah pencipta yang tidak bisa diatur oleh manusia yang adalah ciptaan. Tidak bisa. Makanya ketika berkata Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, ini kan kalimat-kalimat menyalahkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Ya, kadang-kadang hal yang buruk menurut kita ya dapat mendatangkan kebaikan menurut Tuhan, asalkan saya dan saudara termasuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maria, Marta, Lazarus, keluarga yang mengasihi Tuhan. Maka hal buruk terjadi menurut Maria dan Marta, sakit dan menyebabkan kematian. Tapi justru itu adalah mendatangkan kebaikan menurut Tuhan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya, itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Gara-gara Lazarus yang sakit, mati, lalu dibangkitkan. Nah, hari ini jangan sampai kita berkata seperti Maria dan Marta. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dengan kata lain apa? Menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, mengasihi Tuhan ditimpa oleh masalah, ya, supaya apa? Tuhan ingin saya dan saudara bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Dan pertumbuhan itu bisa terjadi melalui apa? Masalah dan pergumulan hidup, Bapak Ibu. Terakhir satu ayat 2 Timotius 3 ayat 11 dan 12. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Terakhir, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi Bapak Ibu, walaupun saya dan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, yang namanya masalah tetap menimpa hidup kita. Dan saya percaya Tuhan pasti beri kekuatan kepada kita untuk kita semua bisa menanggungnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum saya serahkan kepada Gembala. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami semua. Walaupun kami orang-orang yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, maka kami tidak terbebas dari masalah dan pergumulan hidup. Kami sudah belajar dari keluarga Betania, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang mau menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam keadaan yang sulit sekalipun masih menerima Yesus dengan rombongan di rumahnya. Tuhan, Engkau tahu mereka mengasihi Tuhan. Tapi walaupun mengasihi Tuhan, mereka tidak bebas dari masalah. Demikian juga kami pada siang hari ini ya Tuhan, lihatlah kami, jemaat-Mu, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan masalah pergumulan hidup menimpa kami, itu bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Dan itu bukti bahwa Engkau ingin kami terus bertumbuh, melihat kemuliaan Tuhan, terus dinyatakan dalam hidup kami. Kami percaya berkat firman Tuhan, boleh menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya jemaat dimanapun berada diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya serahkan. Tuhan memberkati.